Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Deborah Stefani. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita bersyukur Tuhan terus menuntun kita melewati waktu demi waktu di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan masih melanjutkan pembahasan mengenai ucapan berbahagia. Bagian dalam pengajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan video renungan ini di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita tahu di tengah keadaan pandemi yang sepertinya semakin mengganas ini, kita mungkin juga bisa merasa takut, kita merasa cemas, atau bahkan kita sendiri di tengah keadaan yang sakit karena pandemi COVID ataupun penyakit lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya harap juga kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pada hari ini, firman-Nya menyapa setiap kita dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami, dan kiranya kami hanya bisa berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini menegur setiap kami, menghibur setiap kami, menguatkan setiap kami di tengah kami menghadapi apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai mercy atau merciful. Itu merupakan salah satu sifat Allah yang sangat sering kita jumpai di dalam pewahyuan yang Ia nyatakan di dalam Alkitab. Karena sifat Allah yang murah hati inilah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa yang sepantasnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Namun Allah yang murah hati berbelas kasih kepada kita sehingga kita bisa diselamatkan dan kita bisa dijadikannya umat pilihan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kembali ucapan-ucapan berbahagia yang telah kita renungkan sebelum-sebelumnya, kita melihat ada sebuah kesamaan yang kita temui. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang berduka akan dosanya. Berbahagialah mereka yang lemah lembut hatinya. Dan berbahagialah mereka yang mencari Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyadari betapa tidak layaknya mereka. Betapa Tuhan sudah beranugerah kepada mereka. Maka kemudian kemurahan hati ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyadari bahwa mereka dikasihi dan diberikan anugerah dari Allah yang murah hati. Dan ketika mereka memiliki hati yang murah hati, maka pasti mereka akan melakukan tindakan memberikan sesuai dengan kemurahan hati yang telah ditunjukkan dari Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bermurah hati adalah sebuah sikap yang rela dan senang hati memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika manusia rela hati untuk memberi sesuatu dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia beri, itu adalah sikap murah hati. Akan tetapi bukankah seringkali kita manusia, ketika kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan imbalan. Mungkin ketika kita memberi sesuatu hadiah untuk orang lain, ketika orang itu ulang tahun, nanti ketika kita ulang tahun,
wah orang itu akan kasih hadiah nggak ya, gitu ya. Atau mungkin kalau kita memberi kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, nanti Tuhan balas berkali-kali lipat. Ketika kita mengharapkan hal itu, sesungguhnya kita bukanlah memiliki hati yang murah hati. Akan tetapi, hati kita malah ingin memancing balasan atau imbalan setelah kita memberi. Dan itu bukanlah sebuah sikap yang dikenan oleh Allah. Ataupun sikap murah hati yang Allah tunjukkan. Sebaliknya, justru itu diberikan karena Allah tahu manusia tidak akan bisa membalasnya. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Allah itu justru mengetahui bahwa pihak yang menerima itu memang membutuhkan dan tidak bisa membalas. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu tidak akan bisa dibalas dengan setimpal oleh kita, bukan? Tapi Allah memberikan keselamatan kepada kita karena kemurahan hatinya, karena kasihnya kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seseorang yang murah hati, di dalam hati kita ada sebuah kesadaran penuh bahwa kita bermurah hati tidak untuk mengharapkan atau menerima balasan dari siapapun, dari orang yang kita berikan atau bahkan dari Tuhan. Orang yang murah hatinya adalah mereka yang mendemonstrasikan kasih kepada mereka yang bersalah, kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang tidak mampu memberikan balasan apa-apa. Dan orang yang beroleh kemurahan adalah mereka yang tahu dirinya tidak memiliki apa-apa, yang membutuhkan belas kasihan. Dan barang siapa yang justru tidak membutuhkan kemurahan hati Allah karena merasa diri layak, justru mereka tidak akan beroleh kemurahan Allah. Tuhan Yesus justru mengajarkan bahwa saat seseorang yang murah hati memberikan dengan tanpa berharap akan imbalan dan rela memberi karena belas kasihan, maka orang itu diperkenan oleh Allah dan akan beroleh kemurahan hati juga. Bapak Ibu Saudara, maka di sini ucapan berbahagia ini mengajarkan kita bahwa seseorang yang berbahagia, yang diperkenan oleh Allah adalah mereka yang memiliki hati yang sungguh-sungguh berbelas kasihan dan memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan ketika mereka sungguh-sungguh rela hati, Tuhan akan bermurah hati kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan beberapa bulan ini, sangat banyak orang yang bergumul di dalam masa pandemi ini. Mungkin juga termasuk kita salah satunya. Bapak Ibu Saudara mungkin yang memiliki usaha ataupun pekerjaan juga bergumul secara ekonomi. Harus mengalami dirumahkan ataupun pemotongan gaji. Atau juga bahkan virus corona ini sendiri menyerang kita, membuat kita menjadi lemah tubuh. Anak-anak kita mungkin memiliki permasalahan terkait dengan studi mereka, ataupun relasi dengan anggota keluarga yang ketika di rumah saja justru terjadi konflik dan masalah. Akan tetapi ketika kita mengalami masalah, kita tahu dan kita sadar betul bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita juga melihat di luar sana ataupun di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan atau memang lebih terdampak daripada kita. Mereka memiliki pergumulan yang lebih besar dan membutuhkan belas kasihan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita telah beroleh kemurahan Allah, mari kita juga bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membalaskan apapun yang kita berikan. Mari kita menjadi orang yang bermurah hati dengan kita melihat sekeliling kita dan memberi bantuan dalam bentuk apa saja yang kita bisa lakukan. Dan kiranya kemurahan hati itu yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan, itu juga akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
Karena Tuhan melihat kita, anak-anaknya, itu mendemonstrasikan kasih seperti yang Tuhan demonstrasikan. Kiranya Allah menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang murah hati. Engkau adalah Allah yang telah berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami bisa diselamatkan dan kami diangkat menjadi anak-anak. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi seperti yang bermurah hati, yang memberikan belas kasihan, tanpa kami mengharapkan imbalan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang hari ini menguatkan kami, menghibur kami ataupun juga mendorong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan seri ucapan berbahagia di dalam video yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.